Ya kalau favorit banyak ya, banyak gitu karena Iya. nggak ada loh makanan Jepang yang nggak enak tuh nggak ada gitu. Dari mulai seblak nih ya, seblak ATM, seblaknya aja berjajar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ahwat Filah, saya Rania Anissa. Kembali lagi di Smapi Podcast, podcastnya para santri. Check this out. Menuntut ilmu dengan menjadi santri merupakan satu hal yang tidak semua orang bisa rasakan. Bertemu banyak teman, dibina dengan berbagai aktivitas di asrama, menjadi cerita tersendiri bagi para santri. Nah, kira-kira gimana ya rasanya menjadi santri SMA Darut Tauhid Boarding School Putri? Bersama tamu kita yang luar biasa, kita akan mengupas tuntas mengenai itu semua, tentunya pada Smapi Podcast kali ini. Alhamdulillah, sekarang kita kedatangan alumni Angkatan 02, yaitu Kalia Hasanati Ulfa, betul? Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Kalia. Waalaikumsalam Rania. Alhamdulillah. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Rania gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga selalu diberi keberkahan dan kesehatan dimanapun dan kapanpun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, Kalia kira-kira kegiatannya ngapain aja nih? Kemarin kan sempat kalau sebelum UTBK mungkin belajar ya, kita fokus dulu buat UTBK. Terus kemarin udah dapat pengumuman SBM yang alhamdulillah memuaskan. Terus abis itu ya paling sekarang mah bantuin orang tua, terus kayak baca-baca aja tentang info kuliah kayak gimana gitu, terus kayak penilaian di kuliah tuh kayak gimana sih gitu. Paling gitu aja sih, nggak ada kegiatan lagi ya karena kan belajar juga belum terlalu bingung gitu, masih bingung mau belajar apa gitu. Jadi paling bantuin sama nyari info kuliah aja. Masya Allah, walaupun sebagian besar kegiatannya mungkin secara virtual gitu ya Kak, semoga tidak merasa semangat kita semua ya. Untuk teman-teman Ahwat Filah yang menyaksikan Smapi Podcast kali ini, supaya lebih kenal dengan Kalia, kepada Kalia dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Lia Hasanati Ulfa. Saya alumni dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Oke Kak, di sini Rania punya beberapa pertanyaan nih Kak. Jadi mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Membahas santri sendiri nih ya Kak, alasan Kalia nyantri itu apa sih sebenarnya dan kenapa Kalia memilih DT gitu? Oh ya, kenapa pengen jadi santri gitu ya? Karena kan emang kalau jawaban aku sendiri, karena emang sebelumnya aku SMP pesantren juga ya, dan berhubung di DT juga gitu, jadi emang ngelanjutin SMA di DT lagi gitu. Alasannya ya karena ingin merubah diri menjadi lebih baik ya pastinya. Semua anak yang masuk pesantren juga pasti ingin merubah dirinya menjadi lebih baik. Terus kayak ingin menambah pengalaman, menambah hafalan Al-Quran juga, terus ingin lebih disiplin sih. Ya itu, karena kan kalau di pesantren kegiatannya pasti teratur ya, jam segini harus ini, jam segini harus ini. Rania ngerasain sendiri lah. Iya betul-betul. Insya Allah ya, mungkin kemauan sendiri ya Kak untuk memperbaiki menjadi lebih baik lagi gitu. Sebelumnya juga kan sudah merasakan ya lingkungan boarding atau pesantren itu seperti apa gitu. Nah tapi kan dalam transisi dari SMP ke SMA gitu ya Kak, pasti ada beberapa perubahan yang dimana itu tuh berbeda gitu ya Kak. Nah gimana sih perasaan Kalia pertama kali waktu masuk ke DT khususnya di SMA DTBS Putri? Waktu pas pertama kali di SMA, ya seneng aja sih gitu. Seneng, gimana ya, kayak awalnya emang ngelihat SMA DTBS tuh ketat gitu ya, ketat dari peraturannya dan lain sebagainya lah gitu. Tapi ketika udah masuk mah kayak ya udah biasa aja gitu, kayak berjalan aja gitu, asal jangan dibawa beban aja gitu. Tekadnya sih harus kuat gitu. Iya ya, mungkin kembali lagi ya ke awal tadi, gimana tujuan kita masuk ke pesantren itu sendiri ya Kak. Ya, tapi untuk Kalia sendiri nih, kira-kira masuk pesantren itu apa sih yang bikin Kalia betah di DT? Malah sampai dari SMP kan di DT gitu, lanjut lagi ke SMA di DT, kira-kira apa nih yang bikin betah di DT? Kalau buat yang bikin betah di DT-nya ya pasti harus dari diri sendiri dulu ya, yang emang
harus betah gitu di sini, harus betah gitu. Terus pasti dari lingkungan sekitar kan gak jauh dari teman-teman ya, kita cari teman yang baik buat kita, teman yang nyaman, yang emang selalu nge-support kita lah gitu. Ya dari teman-teman, terus dari organisasi sama kegiatan-kegiatannya sih, biar makin betah gitu harus cari organisasi emang di mana yang kita tuh suka gitu, atau eskul gitu. Boleh tuh Kak, tadi kan bahas organisasi mungkin ya Kak. Kira-kira dari kalian punya cerita nggak nih di organisasi yang bisa diceritain buat adik-adiknya? Cerita apa ya? Kayak misalnya kalau KWU itu kita misalnya masak apa, itu kan ada ketua produksinya ya, ketua produksinya siapa. Jadi kalau organisasi nggak harus OSIS gitu, tapi di eskul juga banyak. Iya, mungkin kalian juga termasuk salah satu yang aktif ya di organisasi-organisasi. Nah, kan dalam menjalani proses pembelajaran di asrama gitu istilahnya di boarding ini, kan kegiatannya padat, terus daily activity-nya sudah ditata. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek atau jenuh gitu? Nah, dari kalian sendiri, tipsnya itu gimana sih buat ngadepin rasa itu gitu waktu kita lagi di asrama? Pasti pernah sih ya, setiap orang pasti pernah ngerasa capek, pasti ngerasa kayak, apalagi kalau misalnya di mana kita tuh lagi aktif organisasi, terus hafalan kita belum kekejar, nah itu kerasa banget ya capeknya, capeknya kerasa banget. Tapi ya dibilang kayak emang harus tujuan utamanya tadi emang merubah menjadi lebih baik kan, jadi ya harus tetap dijalanin gitu, mau nggak mau dijalanin gitu. Kalau misalnya nggak di DT, di mana lagi gitu. Karena kalau misalnya di luar sana kan kita belum tentu dapetin fasilitas yang kayak gitu, belum tentu dapet teman-teman yang baik. Kayak gitu sih, kayak emang harus dari tekad, terus abis itu kayak cari kegiatan lain deh biar nggak jenuh mah gitu. Curhat ke temen itu kan bisa. Iya betul ya. Mungkin tadi ya balik lagi ke tujuan kita gitu. Gimana sih mau masuk ke pesantren itu sebenarnya tuh untuk apa gitu ya Kak? Terus kita juga harus, mungkin tadi kata Kalia, perbanyak pengalaman ya ikutan organisasi-organisasi seperti itu. Ada nggak sih Kak yang momen yang paling nggak terlupakan gitu selama di SMA Putri? Yang nggak bisa kelupain sampai sekarang mungkin gitu. Kalau momen berharga banyak ya, tapi yang nggak kelupain tuh diklat ya, itu pasti. Rania pernah kan diklat OSIS, diklat Bantara, diklat Kacuma masih biasa aja gitu, diklat Bantara tuh udah Masya Allah itu. Diklat Bantara, terus wisuda tahfiz juga gitu, kayak ya walaupun kita cuma nambah 1 juz, tapi itu tuh kayak momen yang tak terlupakan yang bisa ngebanggain orang tua, di mana orang tua di situ tuh nangis gitu ngelihat kita di wisuda gitu. Terus event Crown Magenta, itu bukan eventnya tapi prosesnya itu loh gitu, kayak gimana sampai ke tujuan crown-nya, gimana sampai ke tujuan magentanya gitu. Prosesnya itu kan banyak lika-likunya pasti. Itu sih momen-momen yang tak terlupakan aku gitu lah. Perjuangannya mungkin ya Kak, dari perjuangan prosesnya. Boleh nih diceritain mungkin apa yang paling berkesan sampai sekarang di cerita itu gitu Kak? Crown sih kalau menurut aku ya. Karena kan waktu itu juga berhubung persiapannya kan kayak mulai dari dulu tuh pernah ada sempet mau digabung gitu ya sama unit lain, terus kitanya nolak, terus akhirnya sampai bisa gitu kita kepisah dari unit tersebut, sampai kita presentasi ke Direktorat Pendidikan. Itu kan maksudnya gimana nggak deg-degan, gimana nggak takut gitu. Dan itu posisinya aku juga ikut presentasi loh itu ke Dirdik gitu kan, kebetulannya gitu lah. Terus habis itu pas presentasi ke perusahaan juga misalnya buat ngenalin event Crown ini loh gitu kan, nggak semua orang bisa ya gitu, dan nggak semua orang tahu caranya kayak gimana. Jadi emang harus belajar sendiri, harus belajar bareng teman-teman lah gitu. Berjuang buat Crown tuh kan gak gampang gitu kan, gak gampang gitu. Jadi kayak ngedapetin uang tuh susah gitu, dari mulai danus ya, pokoknya itu berjuang banget buat nyari uang sih pas itu. Ini tadi bahas Crown ya Kak. Ini mungkin ada adiknya yang belum tahu nih Crown itu sebenarnya apa sih? Mungkin di sini ada yang baru mau masuk kah atau baru masuk gitu? Boleh diceritain ya Crown itu sebenarnya apa sih? Crown itu tuh Creative on Your Own gitu, singkatannya Creative on Your Own. Crown ini tuh
acara kebersamaan angkatan yang dilaksanakannya pas kelas 11, pas tahun kedua. Karena kalau pas kelas 10 kita bikinnya Magenta ya. Karena ini tuh ajang perlombaan di mana kita gitu sebagai santri SMA bikin event buat ajang silaturahmi siswa-siswi SMA, SMK sederajat lah biasanya, kalau nggak sama SMP juga ya. Ya kita asik-asikan aja gitu, ngadain lomba yang emang niatnya lurus, niatnya silaturahmi di SMA DT gitu, buat memperbesar nama SMA DT juga sih. Ya untuk adik-adiknya mungkin ya bisa mempersiapkan diri untuk mempersiapkan crown gitu ya Kak. Bakal banyak cerita nanti dalam proses mempersiapkan crownnya itu ya Kak. Nah tadi kan mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan gitu dari Kalia. Kalau untuk rutinitasnya gitu atau aktivitas apa sih yang Kalia paling tunggu-tunggu kalau lagi di asrama tuh? Apa ya? Biasanya sih kalau aktivitas ya sama teman-teman tuh paling tunggu-tunggu nelpon orang tua sih. Rania juga ngerasain gak sih maksudnya nelpon orang tua tuh yang ditunggu-tunggu gitu kan, yang cuma seminggu sekali dan cuma 15 menit gitu. Terus outing kelas juga kayak momen kebersamaan kelas sama Wala, sama Musyrifah itu juga ditunggu-tunggu. Sama kalau aku sih soft skill ya, masak yang per Musyrifah itu, karena itu kapan lagi kita masak-masak di dapur yang rame, yang kita ke pasar belanja bareng-bareng gitu sih. Iya, Masya Allah ya, banyak juga ya, mungkin banyak aktivitas yang pastinya ditunggu-tunggu ya kalau di asrama itu, banyak teman gitu, jadi terasa miniatur Indonesia nggak sih Kak gitu, jadi rasanya banyak gitu, dari mana-mana kan daerahnya gitu. Nah ini kita sedikit flashback nih ya Kak ke waktu kita lagi offline gitu. Di Gerlong itu kan terkenal jajanannya ya banyak gitu Kak. Jajanan favorit kalian nih apa nih? Aku nggak tahu sih ya kalau favorit, cuman kayak lebih sering aja gitu. Mungkin kalau favorit banyak gitu, karena nggak ada loh makanan Gerlong yang nggak enak tuh, nggak ada gitu. Dari mulai seblak nih ya, seblak ATM, seblaknya aja berjajar itu. Seblak ATM, seblak B16 ya. Terus habis itu seblak Arjuna, Mang Arjuna itu kan ya. Terus haus, siapa sih yang nggak tahu haus Gerlong gitu. Orang-orang ke Gerlong pasti nyarinya haus. Terus kalau misalnya mau hemat itu biasanya kita belinya es teh Mamprang ya itu. Itu juga sih favorit kayaknya. Iya, banyak ya kalau di sana pastinya udah betah sama jajanan pasti udah banyak gitu, udah gak usah diragukan di Gerlong itu ya Kak. Bahas tentang kegiatan-kegiatan di luar pelajaran gitu ya Kak, kayak aktivitas rutinitas di asrama, terus tadi Kalia juga ikut berbagai organisasi dan kepanitiaan gitu. Kalau sekarang Kalia punya kesan nggak sih selama pembelajaran di DT, belajarnya gitu Kak, sistem belajarnya. Nah boleh diceritain nih ke adik-adiknya mungkin yang baru masuk atau yang sudah berjuang sekarang untuk mempersiapkan pembelajarannya seperti itu. Kesan waktu belajar offline gitu? Iya, atau mungkin karena banyak ya yang adik-adiknya itu habis waktunya tuh di rumah gitu, online. Nah, ada semangat kan dari Kalia dalam menghadapi belajar online gitu? Oh iya, kalau untuk kesannya ya pastinya kalau offline tuh beda ya sama online, kayak gini aja gitu, kita sharing gini online gitu ya. Kan kalau offline lebih seru, lebih lebih rame aja gitu. Beda kan kalau misalnya daring tuh gimana ya? Ya cuman bisa kayak gini aja gitu, natap, ngobrol juga nggak terlalu banyak kayak offline. Terus kalau mungkin ya pesannya tetap ambil berkahnya aja gitu. Ya walaupun emang offline tuh mungkin lebih kerasa untuk dapat berkah dari gurunya tuh asal langsung gitu ya. Tapi ya online juga nggak dengan kita on cam, dengan kita aktif gitu ya, itu juga berkahnya insya Allah lah dapat gitu. Jadi jangan sia-siain gitu, karena siapa yang nyangka gitu ya, kita ternyata daring. Aku aja gitu cuma 1,5 tahun ngerasa sekolah offline dan 1,5 tahun lagi nya online. Ya udah jalanin aja gitu, ambil berkahnya, tetap khidmat, tetap
hormatilah guru yang ada gitu, karena ya kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu. Kalau kalian sendiri nih waktu kelas 12 apalagi ya menghadapi online itu ada merasa kesulitan gitu gak sih, atau ada tekanan gitu, aduh ini kelas 12 tapi saya online nih belajarnya gitu. Mungkin bisa dibagi nih cerita di kelasnya. Ada sih, maksudnya sempat kayak ya Allah gitu ya, kelas 12 nih posisinya yang mau nyari kuliah tapi malah dikasih daring gitu kan. Yang pengennya tuh offline, emang pasti beda ya. Kalau offline kan mungkin kalau misalnya nggak ngerti diajarin langsung sama gurunya tuh ngerti gitu, bisa langsung gitu. Tapi kan kalau online beda ya, tapi ya mau gimana lagi gitu, harus tetap dijalanin. Jadi emang kuncinya mah dari kitanya juga sih, emang harus udah punya semangat, harus punya tujuan, punya mimpi gitu. Kita tuh kan mau kuliah di mana? Siapa sih yang nggak mau jadi orang sukses gitu ya? Salah satunya kan ya harus semangat dari diri sendiri gitu, terus ambil berkah sebanyak-banyaknya dari guru gitu. Betul gitu. Masya Allah. Kalau budaya Darut Tauhid HHN ya, hadapi hayat nikmati, mungkin gitu ya Kak ya. Iya, karena kan semuanya juga pasti ada jalannya, pasti ada gitu. Nggak ngerti gitu misalnya, nggak ngerti ya udah tanyain gitu ke guru. Kalau misalnya emang malu, kan sekarang mah internet udah lancar ya Rania, jadi kayak kita searching di YouTube juga misalnya buat searching info pelajaran-pelajaran ini juga pasti banyak gitu. Les online juga kan banyak. Bimbel yang gratis juga mungkin ada. Iya betul. Tinggal dari diri kitanya aja yang bisa mengelola ya Kak ya. Dan kemarin itu kalian tadi bilang sibuk untuk mempersiapkan diri masuk ke PTN impian gitu. Nah, kira-kira ada tips nggak atau pesan untuk adik kelasnya yang mempersiapkan diri ke PTN nanti untuk kelas yang mau naik kelas ke kelas 12 gitu? Mungkin kalian merasa waktu saya persiapan naik ke kelas 12 kurang ini nih, kayaknya untuk adik kelas harusnya seperti ini gitu. Ada nggak nih Kak kira-kira? Ya kalau buat nyiapin kuliah ya, belajarnya dari sekarang gitu. Jangan didadak gitu. Jangan nantilah pas 3 bulan menjelang UTBK gitu. Karena kan ini ya, nggak mungkin sukses itu kan dilihat dari prosesnya ya. Dilihat dari prosesnya kita gimana, kita berjuangnya gimana gitu. Jadi ya belajar aja dari sekarang tuh belajar, karena materi ujian UTBK nih ya, itu tuh kan nggak ada yang tahu. Kita tuh soalnya nggak ada yang tahu dari mana, nggak menjamin gitu, nggak ada yang rumus soal-soal pastinya tuh kita nggak tahu kan. Jadi emang harus belajar dari sekarang, kuatin ibadahnya juga dari sekarang gitu. Mulailah kayak misalnya tahajud, duhanya yang biasanya 2 ya minimal mah 4 lah gitu. Karena aku juga ngerasain ya, pokoknya semenjak daring itu ya udah gitu, minimal 4 rakaat untuk sholat sunnah, terus saum. Ya paling itu sih, maksudnya doanya terus gitu, jangan sekali-sekali doang gitu. Mintanya terus, ya Allah aku pengen dikasih universitas terbaik yang bisa bikin aku jadi lebih baik gitu. Usaha ikhtiar. Kan tadi kalian itu sibuk organisasi mungkin ya, padat dengan kegiatan-kegiatannya. Nah, itu cara membagi waktu kalian untuk belajar akademik di kelas dan non-akademik kayak organisasi, kepanitiaan, itu gimana ya Kak? Kalau misalnya dari aku sendiri ya, kayak misalnya, ya mungkin ya alhamdulillah ya Rania tahu, mungkin aku di asrama aktif angkatan iya, OSIS iya, pramuka iya gitu ya. Terus kalau misalnya emang kita nggak sempet sama sekali buat belajar di asrama, ya minimal kita selama di kelas tuh nggak tidur gitu. Kita selama di kelas tuh nggak tidur, seenggaknya kita nggak ngerti tapi kita dapat berkahnya gitu. Nggak tahu sih, aku selalu kayak ya semoga aku dapat berkahnya gitu dari guru ini tuh, selalu berdoanya kayak gitu. Jadi gimana ya, ya minimal kalau misalnya emang bener-bener kita udah capek banget nih ya selama di asrama gitu, emang nggak sempet buka buku gitu kan, ya udah gitu selama di kelas tuh minimal ya jangan tidur gitu, ya udah perhatiin aja gitu. Ya online juga sama, ya udah on cam gitu, walaupun nggak ngerti ya udah nggak apa-apa on cam aja gitu, kita ambil berkahnya gitu sih aku marah. Gimana ya? Iya betul. Kemarin itu kalian gimana nih hasil dari SBMPTN-nya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masuk universitas sama jurusan yang aku mau sih emang. Gimana tuh berbagi sama adik-adiknya? Ya pasti bersyukur banget ya, maksudnya
banyak di luaran sana gitu yang belum dapat rezekinya dapat SBMPTN, SNMPTN, dan sekarang masih pada berjuang lagi nih gitu ya buat dapetin kuliah di tempat yang mereka inginkan gitu. Kuncinya mah ya pokoknya nanti kalau misalnya emang hasilnya belum memuaskan, ya udah terima aja gitu. Terima aja, pasrah, pastinya harus pasrah, ikhlas gitu. Ya sebelumnya itu sih Rania harus ikhtiarnya dari sekarang. Tawakalnya dari sekarang, doanya dari sekarang, jangan didadak juga gitu. Iya, betul. Mencuri start dari sekarang ya, Kak, supaya hasilnya juga lebih maksimal. Iya, mungkin ini jadi penutupan ya. Kira-kira dari Kalia ada closing statement nggak nih? Tadi kan kita sudah bahas tentang aktivitas di asrama, terus organisasi-organisasi ya Kak, cara Kalia membagi waktu gitu. Terus tadi juga menyinggung pesan untuk adik-adik kelas Kalia yang mau ke kelas 12 gitu. Nah ini untuk semuanya, untuk semua adik-adik Kalia, kira-kira ada pesan nggak yang masih berjuang menuntut ilmu di SMA DTBS Putri? Ya, pesannya ya buat adik kelas yang masih kelas 10, yang mau masuk kelas 10 atau mungkin ya yang naik kelas 11, dan teman-teman Rania juga nih ya yang mau masuk kelas 12. Ini mah semangat terus, kayak jangan jangan ngerasa berat gitu. Karena semuanya juga pasti dapat hasil terbaik gitu. Kita capek-capek kayak gini juga insya Allah bakal kasih yang terbaik gitu. Jadi nggak akan mengkhianati hasil, usaha mah emang nggak akan ngehianatin hasil gitu. Banyakin deh ilmu agama gitu di DT, karena di luaran sana belum tentu ya kita dapat lagi gitu. Terus manfaatin waktu dengan sebaik-baiknya, nah ini tuh paling penting. Kalau misalnya kita bisa ngafalin dari sekarang, ngafalin Quran dari sekarang, kenapa harus nanti gitu? Di luaran sana kita mau ngafalin di mana lagi gitu. Sekarang udah dapet nih jatahnya gitu kan, disuruh ngafalin ini, setarnya ke musyrifah ini, targetnya segini. Ya udah jalanin aja gitu. Jangan ngeluh. Pokoknya mah karena lingkungan di luar tuh belum tentulah bisa mendorong kayak sekarang gitu sama kita di pondok. Ambil berkah sebanyak-banyaknya selama masih di pesantren gitu. Masya Allah sekali. Terus, ya bincang kali ini. Ya mungkin ada lagi kali ya yang mau ditambahkan. Iya karena nambahin dia dikit, karena kamu tuh nggak akan dapet temen yang bakal ngingetin kebaikan 24 jam gitu kalau bukan di asrama gitu. Di mana lagi gitu. Apalagi perihal sholat itu kalau bukan di asrama tuh di mana lagi gitu. Kalau bukan di pesantren di mana lagi gitu. Udah mah menurut aku di SMA DTBS ini tuh ajang untuk mendewasakan diri. Jadi manfaatin waktu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah sekali, Insya Allah. Seru dan menginspirasi ya teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung podcast kita pada kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga ada banyak hikmah dan manfaat yang bisa kita gali bersama-sama. Semoga ada kesempatan di lain waktu untuk bisa bersilaturahim kembali. Terima kasih juga kepada Hostilah, teman-teman semua yang setia menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di SMAPI Podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.